Semangat pagi, Sobat Empati channel dimanapun berada. Bagaimana kabar hari ini? Semoga dalam keadaan selalu sehat, menjalani hari dengan hal positif dan menyenangkan dengan penuh semangat. Menutup pembicaraan atau cuap-cuap saya mengenai WA Group di beberapa episode, perkenalkan saya untuk sedikit boleh memberikan kesimpulan gitu ya, atau merumuskan mengenai WA Group bisa dijadikan sebagai sarana koreksi, alat koreksi diri, dan juga sebagai sarana perbaikan diri atau self improvement. Apaan nih kok WA Group yang simpel-simpel kok bisa dirumit-rumitin sih ya? Dijadiin koreksi kah? Dijadiin perbaikan diri kah? Ya ini semua terserah Sobat Empati ya. WA Group dianggap aja berlalu, biar rutinitas harian, nggak ada yang perlu diambil pusing dan sebagainya, juga nggak apa-apa gitu ya. Tapi saya sedikit share, ternyata selama saya menjalani atau mengikuti WhatsApp Group di berbagai kelompok itu, saya boleh menyimpulkan ini bagus juga WA Group itu untuk menjadikan alat koreksi diri sebagai sarana perbaikan diri, sebagai alat koreksi diri ya. Di dalam WhatsApp Group kan kita selalu akan menerima message, menerima opini, omongan dari orang lain gitu ya, postingan di grup. Kita nggak bakalan bisa tuh melarang, menghalangi orang untuk memberikan opini atau memposting apapun, kecuali di grup tersebut ada syarat dan ketentuannya. Nah, yang bisa kita kontrol adalah bagaimana kita merespon terhadap setiap postingan yang masuk. Apakah respon kita itu berakhir negatif, setiap postingan yang masuk itu kita anggapi negatif dan menimbulkan kemarahan, emosi dan sebagainya, membuat kita akhirnya bermuara kepada kebencian terhadap orang ataupun terhadap sesuatu hal, atau juga kemampuan kita untuk menahan diri gitu ya, untuk tidak meneruskan suatu WA, suatu postingan yang menurut kita nggak ada gunanya juga lah ya, nggak penting banget dan belum tentu benar hal tersebut gitu ya. Kan kita kadang-kadang sering apa-apa kita teruskan, kita tambahin bumbunya yang menyebabkan hal yang kecil jadi besar dan menjadi masalah. Nah itu hal-hal tersebutlah yang bisa menjadikan alat bagi kita untuk koreksi ya, seberapa dewasa kita gitu ya, seberapa mampu kita merespon dengan baik, menahan diri kita dengan baik, sehingga apapun yang terjadi dalam rutinitas percakapan di WA kita bisa meresponnya dengan baik dan tidak menimbulkan kegaduhan di WhatsApp group tersebut. Yang kedua yang menjadikan sarana perbaikan diri ya, kalau tadi kita merespon WA yang masuk, nah sekarang kita menyampaikan, meneruskan atau memposting sesuatu, baik itu feedback dari isu yang kita terima ataupun kita menyampaikan, memulai percakapan dengan opini atau hal-hal yang terjadi yang ada di dalam pikiran kita. Nah ini penting ini, bagaimana kita bisa menyampaikan segala sesuatunya itu dengan santun ya, dengan baik, sehingga setiap anggota dalam grup itu bisa memahami dengan baik dan menafsirkannya ya dengan tidak macam-macam kan, seperti itu. Bahkan ketika apa yang kita sampaikan itu hal-hal yang sangat sensitif, sangat krusial gitu ya, yang bisa menimbulkan perdebatan, silang pendapat dan beresiko yang menimbulkan perseteruan, perselisihan, bahkan kegaduhan di grup tersebut. Jika kita menyampaikannya dengan logis, santun, bernada positif, mungkin itu bisa menjadi referensi bahkan bagi anggota grup lain dalam menyimpulkan ataupun menanggapi suatu isu dan tema, ataupun menambah pemikiran mereka gitu ya. Oh ternyata ada hal lain yang perlu tanggapan lain yang memperkaya pemikiran mereka semuanya. Nah itulah yang bisa menjadi salah satu sarana kita gitu ya untuk melakukan improvement, perbaikan diri.
Nah, kedua ini bisa kita kerjakan ya dalam skala yang kecil, yaitu di WA Group. Dan jika kita terus menimbang, memperbaiki, improve dan sebagainya dalam skup yang lebih besar, dalam grup tatap muka dan sebagainya, ya kita pasti akan masuk dalam taraf yang orang-orang yang terampil, orang-orang yang unggul, orang-orang yang bijak, dan orang-orang yang pandai dalam mengatur diri, menempatkan perkataan dalam satu kelompok, tidak menjadi orang yang sumber masalah, tapi justru menjadi masuk dalam kelompok orang-orang yang memberikan solusi, memberikan kedamaian, memberikan pencerahan bagi kelompok ataupun anggota kelompok yang lain. Nah, di WA Group itulah sarana kita seperti itu. Dan saya bisa meyakini ya, jika di grup yang kecil aja kita sudah terampil, sudah hebat, sudah pasti tuh nanti dalam grup yang lebih besar di tatap muka kita juga pasti terampil dan hebat dan dewasa dalam menerima dan meneruskan segala sesuatunya. Nah, itulah yang coba saya sampaikan sebagai penutup mengenai WA Group. Mudah-mudahan omongan saya atau obrolan saya ini, paparan mengenai WA Group, bisa menjadi referensi juga bagi sobat empati semua dalam berinteraksi dan mengikuti WhatsApp Group. Salam sehat selalu. Semoga hari ini menjadi hari yang terus menyenangkan bagi sobat empati semua.